asah parangmu, asah celuritmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia, pribumi, waspadai gerakan mereka. Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan ganggu bangsa kami, hanya itu yang saya minta. Jangan merusak bangsa kami. Jangan menjadi provokator untuk memecah belah bangsa Indonesia. Jangan kau rusak Nusantara. Ini milik kami. Ini tanah tumpah darah leluhur kami. Anda sebaiknya jangan di sini, Anda ke sana saja, kelahiran leluhurmu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Masih terkait seruan Habib Rizik terhadap umat Islam. Kemarin saya menanggapinya dengan cukup keras. Dan saya tertarik dengan ada satu komentar mengatakan rasis banget orang ini katanya. Saya dikatain rasis itu. Saudara, ini bukan masalah rasis atau tidak rasis. Saya ibaratkan ada orang masuk ke rumah Anda, ngatur-ngatur dalam rumah Anda, merusak dalam rumah Anda, memporak-porandakan isi rumah Anda. Lalu apakah Anda diam saja melihat itu? Karena Anda berpikir kalau saya menegur, kalau saya bertindak tegas terhadap orang yang masuk dalam rumah saya dengan perilaku seperti itu, berarti saya rasis. Apakah seperti itu? No. Anda pasti menyikapi itu, Anda pasti bertindak tegas terhadap orang yang masuk dalam rumah Anda, yang ngatur-ngatur dalam rumah Anda, yang merusak dan memporak-porandakan isi rumah Anda. Anda pasti bertindak tegas. Mungkin Anda tidak mampu melawan secara fisik, tapi mungkin Anda berteriak maling atau pencuri atau perampok dan lain sebagainya. Nah, itu yang sedang kita bicarakan. Ini bukan masalah politik, tapi ini bicara tentang kedaulatan bangsa kita ini. Bicara tentang hak milik bangsa Indonesia. Ini milik kita. Jadi saudara, yang saya maksudkan di sini adalah terlepas dari segala pandangan, kita harus ingat bahwa Nusantara, jati diri bangsa Indonesia harus dijaga. Ya. Saya terusik dengan seruan Habib Rizik. Ada kelompok menamakan diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20.000 orang mau turun ke Jakarta, ke Patung Kuda dan lain tempatnya. Kita jangan usil, kita jangan ngeganggu. Silakan mereka mau demo, mau orasi, mau berteriak, itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat. Betul. Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai, tenang, silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang. Betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Habisi di mana saja berada, saudara. Takbir. Dari dulu kan suka teriak umat Islam, padahal dia bukan pemimpin umat Islam. Yes, dia tokoh agama. Yes, dia seorang habib, tapi dia bukan pemimpin umat Islam di Indonesia. Yang dari dulu gencar menyerang Presiden Jokowi dengan mengangkat-ngangkat isu PKI, komunis dan lain sebagainya. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI, ayo, hai para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua Umum PKI itu Aidit Mbak Alawi, Musso Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Maka semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, melalui podcast ini saya menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia,
Pribumi, waspadai gerakan mereka yang clear bahwa Indonesia milik Aulia Tarim. Apakah ini nggak jelas? Apakah kurang jelas buat Anda bahwa mereka mau menguasai Indonesia? Yang kedua, kepada kaum Ba'alawi, hentikan rencana Anda ini. Wow, ini tanggapan yang membuat saya merinding ya. Tanggapan yang membuat seperti nasionalisme dalam dada saya itu berkobar-kobar gitu. Ini luar biasa. Kita tahu Bang Haji Roma Irama ini kan basicnya adalah seorang penyiar Islam melalui lirik-lirik lagu yang diciptakannya. Dan kemudian beliau coba-coba untuk membuat partai politik dan sempat juga bercita-cita menjadi Presiden Republik Indonesia. Itulah Bang Haji Roma Irama. Dan seingat saya, Bang Haji Roma Irama ini bukanlah seorang pendukung Presiden Jokowi, ya, tapi berbicara tentang jati diri bangsa, berbicara tentang Nusantara, hak milik bangsa Indonesia. Saya melihat beliau cukup gelisah dengan adanya fenomena seperti ini yang sering digaung-gaungkan oleh Habib Rizik, PKI, komunis dan lain sebagainya. Di situ saya mendengar ada satu statement Bang Haji Roma Irama yang sangat menarik. Bicara komunis, bicara PKI. Dari mana komunis? Dari mana PKI? Pentolan PKI itu Aidit. Aidit itu dari Yaman. Oke? Jadi siapa yang komunis di negara kita? Siapa yang PKI di negara kita? Kita tidak bicara tentang tokoh agamanya. Kita tidak bicara entah dia itu ulama, habib atau lain sebagainya. No, bukan itu. Kita bicara tentang bangsa. Kita bicara tentang Nusantara. Kita sebagai nggak masalah ya, kita menyebut pribumi non pribumi nggak masalah ya, karena ini menyangkut jati diri bangsa Indonesia, ya kan? Kita sebagai bangsa Indonesia pribumi, kata Bang Haji Roma Irama, kita orang Nusantara ini harus siuman, harus melek bahwa ada satu gerakan menguasai bangsa Indonesia. Dan ini yang tidak boleh kita biarkan. Silakan negara kita terbuka dengan berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Tapi jangan sok menjadi warga negara istimewa, kemudian sok ngatur-ngatur, kemudian merusak dan memporak-porandakan isi bangsa ini. Jangan. Pihak manapun juga, atas nama apapun juga, silakan menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang patuh terhadap segala adab, peraturan, dan perundangan yang berlaku di negara ini. Jangan perilaku segelintir orang seperti yang saya katakan kemarin membuat orang asli Nusantara, bangsa Indonesia pribumi, memandang seluruh kaum imigran itu dengan rasis. Jangan. Mari kita jaga kerukunan. Indonesia punya segala perangkat kepengurusan bangsa dari berbagai segi itu lengkap, komplit. Jangan Anda sok mengangkat diri sebagai pemimpin umat tertentu di Republik ini, kemudian menghasut, memprovokasi untuk melakukan keonaran. Ini kan pemecah belah namanya. Jangan ganggu bangsa kami. Hanya itu yang saya minta. Jangan merusak bangsa kami. Jangan menjadi provokator untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ya, saya nggak bicara agama. Ya, ini bukan politik, ini bukan agama. Tapi ini tentang segelintir orang yang menjadi provokator untuk merusak, mengacak-acak isi bangsa Indonesia. Jangan kau rusak bangsa kami. Jangan kau rusak Nusantara. Ini milik kami. Ini tanah tumpah darah leluhur kami. Dan harus kami lestarikan. Dan akan kami wariskan keutuhan bangsa ini kepada anak-anak dan cucu-cucu kami di masa depan. Jadi tolong, siapapun, pihak manapun, kaum imigran dari bangsa manapun, berlakulah sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat pada adab Nusantara. Pelajarilah adab. Ini Nusantara punya adab. Nusantara punya tata krama. Menyesuaikan dirilah kalau Anda menjadi warga negara Indonesia. Jangan sok menjadi pemimpin satu kaum. Jangan sok mengangkat diri sebagai pemimpin satu agama, kemudian memprovokasi, membenturkan suku, ras, agama untuk pencapaian tertentu. Jangan. Ya, kalau Anda berimigrasi ke Indonesia hanya untuk merusak, hanya untuk memecah belah, hanya untuk memprovokasi orang, untuk saling bermusuhan, Anda sebaiknya jangan di sini, Anda ke sana saja, kelahiran leluhurmu sana. Karena keutuhan bangsa Indonesia ini penting sekali untuk kami pelihara. Ya. Bhinneka Tunggal Ika harus kami lestarikan. Dan kemudian akan kami wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kami di masa depan. Silahkan Anda mau datang di Indonesia sebagai tokoh agama kah?
sebagai keturunan Nabi kah, sebagai apapun. Kami nggak ada urusan dengan itu. Dan saya secara pribadi yakin tidak seperti itu cara hidup Nabi Muhammad. Tidak seperti itu perilaku Nabi Muhammad. Tolong, kalau Anda mengaku sebagai keturunan Nabi, kalau Anda mengaku sebagai cucu Nabi, perlihatkanlah citra diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menabuh genderang perang di masa damai. Nabi Muhammad memiliki sejarah heroik, tapi dia tidak pernah memerangi orang di masa-masa damai. Dia tidak pernah mencari gara-gara dengan orang di masa-masa damai. Sejarah tentang heroiknya Nabi Muhammad itu terbukti di medan pertempuran. Jadi kalau Anda ingin menunjukkan bahwa Anda itu hebat, Anda itu jago, pergilah Anda ke Timur Tengah. Ya, berperanglah Anda melawan Israel karena di sanalah ada perang. Ini Indonesia, negara merdeka, negara berdaulat, negara damai, negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan golongan. Tapi kami satu, kerukunan ini akan kami wariskan, akan kami persembahkan sebagai hadiah bagi keturunan kami, anak-anak dan cucu-cucu kami di masa depan. Jangan kau rusak, sekali lagi jangan kau rusak. Tidak ada komunis di sini. Yes, dulu ada Partai Komunis Indonesia, tapi ingat pentolannya bernama Aidit. Dan jelas dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, Aidit dari Yaman. Orang Anda, saya sebenarnya tidak mau spesifik kepada saudara-saudara imigran yang berasal dari Yaman. Saya nggak mau spesifik ke sana. Tapi terpaksa, karena kalian sering ngomong tentang komunis, kalian sering ngomong tentang PKI, sementara pentolan PKI yang pernah ada di Republik ini berasal dari Yaman juga. Apakah kalian pernah mengoreksi diri? Jadi kalau Aidit itu pentolan PKI itu berasal dari Yaman, sebaiknya kalian koreksi diri untuk menunjukkan citra atau perilaku yang mungkin lebih terpuji dari yang pernah diketahui oleh rakyat Indonesia tentang Aidit, pentolan PKI tersebut. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama bukan soal permusuhan, tapi bagaimana kita sadar untuk menjaga jati diri bangsa Indonesia agar tidak diacak-acak dengan seenak-enaknya oleh bangsa-bangsa asing yang datang menyamar sebagai warga negara Indonesia. Sok lebih cinta bangsa ini. Kemudian secara diam-diam mereka melakukan upaya-upaya menguasai bangsa ini. Ujung-ujungnya kita pribumi Nusantara akan terpojok dan tersingkir, dan mereka akan mengklaim bangsa ini milik mereka. Jangan, waspadalah, sadarlah, meleklah. Mari kita yang siuman, kata Buya Syafi Ma'arif, jangan diam. Yang siuman jangan diam. Bahwa ada pergerakan menguasai Indonesia dan ini tidak boleh kita biarkan. Kalau kita lengah, suatu saat kita akan menyesal. Saya Kristianto Oni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI. Bravo NKRI.